Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan diskusi mungkin ya yang akan dipimpin oleh kelompok 6 yang akan memaparkan atau sedikit mempresentasikan materi terkait penggunaan recommendation dalam manajemen pendidikan. Untuk anggotanya kita ada 4 orang. Yang pertama yaitu ada Siska Damayanti, Siti Nurhamidah, saya sendiri Yani Wahyuni, dan Zayan Mansyarah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung paparkan saja. Baik, untuk materi pertama yaitu terkait pengertian dari sistem rekomendasi atau recommendation system. Nah, teman-teman, recommendation system ini adalah sebuah sistem berbasis data dan algoritma yang bertujuan untuk menyediakan saran atau rekomendasi kepada pengguna mengenai item yang relevan. Seperti misalkan konten, produk, ataupun kursus, ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi memang sistem rekomendasi ini bertujuan gitu ya untuk merekomendasi hal-hal yang kita cari gitu ya. Contohnya dalam bab konten atau dalam ranah konten gitu ya. Teman-teman mungkin sering menggunakan gitu ya aplikasi TikTok atau IG. Dimana kan bisa reels gitu ya. Otomatis kan suka scroll ya teman-teman. Nah, di sana gitu ya teman-teman misalkan eh, biasanya gitu ya FYP-nya itu sesuai dengan apa yang sering kita cari atau hal-hal yang sering kita tonton gitu. Contohnya gitu ya, misalkan kalau kemarin teman-teman nonton tutorial memasak sesuatu gitu ya, misalkan telur balado. Nah, hari ini gitu ya bisa jadi apa FYP teman-teman itu terkait dengan memasak telur balado. Misalkan memasak telur balado mudah dan cepat misalkan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah alur dari recommendation system gitu, dimana emang bertujuan untuk merekomendasikan apa yang sedang kita cari atau apa yang sering kita tonton atau lihat gitu ya di digital, di era digital atau di AI biasanya. Selanjutnya yaitu dalam konteks pendidikan, sistem rekomendasi membantu pengguna baik itu pelajar maupun guru gitu menemukan materi, kursus, atau jalur belajar yang paling sesuai dengan profil. Intinya gitu ya teman-teman, dalam sistem pendidikan ini tentu saat ini kan materi itu banyak gitu ya di mana-mana. Nah, sistem rekomendasi ini juga merekomendasikan gitu ya teman-teman dalam pembelajaran gitu. Contohnya ketika teman-teman mau belajar A, otomatis gitu ya akan ada rekomendasi-rekomendasi baik dari segi metode pembelajarannya gitu ya ataupun cara kita belajarnya dan sebagainya itu akan direkomendasikan oleh sistem gitu ya. Atau hal-hal yang kurang jelas gitu biasanya sistem rekomendasi juga akan merekomendasikan gitu secara komprehensif atau menyeluruh. Nah, selanjutnya teman-teman, jenis-jenis sistem rekomendasi. Nah, yang pertama yaitu ada content based filtering. Langsung aja ya teman-teman, contohnya yaitu seperti ketika kita mencari sesuatu gitu ya, otomatis yang sering muncul adalah hal yang kita sering cari atau hal yang sering kita tonton gitu. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan
kita sering nonton kajian gitu ya, otomatis itu akan sering muncul gitu. Atau kita mencari pembelajaran matematika misalkan, otomatis itu akan sering muncul gitu. Jadi intinya biasanya menyesuaikan dengan profil kita. Misalkan profil kita pelajar, nah otomatis biasanya munculnya terkait dengan pembelajaran gitu atau hal-hal yang terkait dengan pelajar gitu. Selanjutnya ada kolaboratif filtering. Nah, kolaboratif ini kan udah kegiatan ya teman-teman, dari katanya kolaboratif berarti menggabungkan gitu. Tidak universal gitu ya, tidak satu tapi secara banyak gitu ya, lebih dari satu. Nah, misalkan ketika teman-teman, contohnya itu ya, misalkan ketika teman-teman si A dan si B gitu ya, apa pencariannya sama gitu ya, atau yang sering dicarinya tuh hampir sama lah ya. Lalu yang si A tuh ikut kursus X misalkan. Nah, otomatis yang B akan direkomendasikan gitu ya oleh sistem untuk mengikuti kursus X juga seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada hybrid filtering. Nah, hybrid filtering ini apa ya? Gabungan mungkin ya, gabungan antara content based filtering dan collaborative filtering. Nah, di mana tujuannya untuk menyempurnakan mungkin ya dari rekomendasi sistem ini. Selanjutnya yaitu ada urgensi sistem rekomendasi. Nah, dalam bab urgensi sistem rekomendasi ini, yang pertama yaitu personalisasi pembelajaran. Berarti arahnya gitu ya, atau ranahnya berarti ke personal gitu. Personal pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu ada efisiensi waktu dan sumber belajar. Intinya dengan adanya rekomendasi sistem ini kita gitu ya dapat dalam bidang pendidikan gitu khususnya mampu mengefisiensikan waktu gitu, dan sumber belajar pun apa ya, fleksibel gitu ya, bisa kita baca dimanapun kapanpun gitu. Selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Biasanya gitu ya, jika ranah digital biasanya emang rekomendasi sistem ini bisa merekomendasikan gitu ya, misalkan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Intinya gitu ya, bisa memotivasi para peserta didik dan membuat peserta didik terlibat gitu, aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu dukungan pengambilan keputusan. Nah, dukungan pengambilan keputusan ini biasanya kan kita sering ditemui dengan berbagai keputusan atau kemungkinan-kemungkinan gitu ya, atau beberapa pilihan. Nah, biasanya rekomendasi sistem ini bisa merekomendasikan gitu ya hal-hal yang mungkin bisa kita pilih gitu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu mengakomodasi variasi gaya belajar dan kebutuhan. Nah, tentu dengan adanya rekomendasi sistem ini bisa apa ya, memfasilitasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan gaya belajar kita. Selanjutnya yaitu ada contoh umum penerapan platform edukasi. Nah, saya ambil contoh di sini ada Duolingo. Duolingo kan aplikasi belajar ya teman-teman. Boleh dicek gitu ya yang belum pernah mencoba, di mana aplikasi ini bisa menyesuaikan gitu ya, merekomendasikan sesuai dengan jenjang jenjang yang kita bisa gitu. Maksudnya tuh jenjang misalkan kita pemula gitu ya. Nah, aplikasi Duolingo ini bisa menyesuaikan itu gitu. Jadi sistem rekomendasi sangat digunakan gitu di aplikasi ini. Selanjutnya itu aplikasi ini juga menggunakan algoritma AI gitu, di mana emang sesuai dengan personalisasi kita gitu. Jadi ketika kita kesulitan dalam
bab ini gitu. Nah, Duolingo ini bisa langsung merekomendasikan hal-hal yang perlu kita pelajari sebelumnya. Seperti itu untuk materi saya. Selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Siti Nurhamidah. Kepada Siti Nurhamidah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Boleh slide selanjutnya? Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan recommendation system dalam pendidikan. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan ya oleh rekan saya Yeni Wahyuni, yaitu recommendation system yaitu merupakan sistem yang bekerja dengan menganalisis data pengguna untuk memberikan saran yang relevan dengan kebutuhan mereka. Nah, dalam dunia pendidikan ini, sistem rekomendasi membantu siswa, guru, dan lembaga pendidikan dalam menemukan sumber belajar atau membuat keputusan akademik yang tepat. Di sini, slide sebelumnya. Nah, di sini ada yang pertama, penerapan rekomendasi sistem dalam pendidikan yaitu personalisasi pembelajaran. Nah, sistem rekomendasi dapat digunakan untuk memberikan saran materi belajar yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar siswa. Misalnya, sistem akan merekomendasikan video pembelajaran, e-book, atau latihan soal berdasarkan riwayat aktivitas siswa di platform belajar, seperti topik yang sering diakses atau nilai kuis sebelumnya. Nah, contohnya di ruang guru atau di Zenius gitu. Kalau misalkan seorang siswa sering membuka materi tentang matematika dasar dan siswa tersebut memiliki nilai yang bagus di materi tersebut, nah, biasanya sistem akan merekomendasikan materi lanjutan, misalnya materi aljabar atau persamaan linear dan lain-lain. Nah, sebaliknya kalau misalkan siswa tersebut sistem tersebut mendeteksi siswa nilainya masih rendah gitu di topik tertentu, maka sistem akan memberikan rekomendasi video remedial atau latihan tambahan gitu. Jadi di sini sistem akan merekomendasikan sesuai minat, gaya belajar, atau kemampuan siswa. Lanjut ke slide berikutnya. Pendukung guru dalam pembelajaran dan evaluasi. Nah, penerapan ini tidak hanya untuk siswa ya, jadi bisa juga digunakan guru dalam pembelajaran dan evaluasi. Nah, sistem rekomendasi juga, menurut Mahmudi, berfungsi untuk memberikan saran kepada pengguna berdasarkan data yang tersedia. Nah, dalam hal ini data tersebut tentang siswa gitu. Misalnya, guru bisa menggunakan sistem ini untuk melihat saran metode mengajar yang paling efektif bagi kelompok siswa tertentu. Kalau misalkan data menunjukkan bahwa siswa cenderung lebih memahami materi lewat video interaktif dibanding ceramah, sistem akan menyarankan media pembelajaran berbasis video. Yang ketiga ada perpustakaan digital dan rekomendasi buku. Dalam layanan perpustakaan digital, sistem rekomendasi dapat memberikan saran buku atau jurnal yang relevan dengan riwayat peminjaman pengguna. Nah, kita sudah tahu ya, misalkan contoh kecilnya itu biasa kita lakukan sehari-hari, misalkan kita menggunakan Google Scholar. Nah, ketika kita mencari pencarian di Google Scholar tersebut, misalkan tentang metode pembelajaran, di situ kan terdapat judul-judulnya. Nah, di bawahnya itu biasanya paling bawah bakal ada rekomendasi judul yang berkaitan, misalkan tentang metode pembelajaran. Nah, ada tentang model pembelajaran, ada tentang metode pembelajaran interaktif. Jadi, gimana sistem tersebut akan merekomendasikan sesuai dengan yang kita cari gitu. Atau misalkan di perpustakaan, misalnya mahasiswa sering meminjam buku tentang evaluasi pembelajaran gitu. Sistem akan
otomatis merekomendasikan buku lain yang masih berhubungan, misalnya teknik penilaian otentik atau asesmen kompetensi. Nah, menurut Sanjung dalam yang dikutip oleh Mahmudi juga, data transaksi seperti riwayat peminjaman atau pencarian buku digunakan untuk membentuk profil pengguna yang kemudian menjadi dasar sistem dalam memberikan rekomendasi berikutnya. Lalu slide berikutnya boleh. Nah, platform pembelajaran daring. Nah, ini tadi sudah disebutkan juga ya oleh Yeni. Di platform tadi ada Duolingo atau di sini ada Ruang Guru, Coursera, Edmodo, atau yang lainnya, memanfaatkan sistem rekomendasi untuk menampilkan kursus dan materi belajar yang sesuai dengan aktivitas pengguna. Di sini tuh misalnya seseorang baru saja menyelesaikan kursus pengantar AI gitu. Maka sistem akan merekomendasikan kursus lanjutan seperti machine learning dasar. Nah, misalkan itu kan sudah nilainya udah bagus gitu si siswa tersebut. Nah, biasanya akan ada latihan-latihan baru lagi gitu yang lebih menantang. Ini tuh sama kayak yang tadi poin 1 ya sebenarnya. Lalu yang kelima ada membantu tim seleksi perguruan tinggi. Digunakan untuk membantu tim seleksi perguruan tinggi dalam menentukan calon mahasiswa yang layak diterima berdasarkan data nilai tes dan hasil wawancara mahasiswa. Nah, ini tuh digunakan oleh Suryadi dan Harahap. Jadi di Institut Pendidikan Indonesia ya kalau nggak salah tadi saya baca. Nah, mereka tuh menggunakan metode naive Bayes classifier, yaitu metode klasifikasi berbasis probabilitas. Nah, sistem ini memanfaatkan data nilai IPK mahasiswa lama sebagai training data untuk memprediksi keberhasilan calon mahasiswa baru. Nah, jadi data mahasiswa IPK mahasiswa lama itu dijadikan patokan untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, data yang lama dari data mahasiswa lama itu misalkan pas dia menjadi mahasiswa baru gitu kan dites juga wawancara, jarak rumah, terus keaktifan organisasi, sama itu tuh sebagai input. Nah, setelah itu dia kuliah dan keluarlah nilai IPK-nya, nah itu sebagai output. Nah, ketika wawancaranya itu bagus, jarak rumahnya dekat, dan organisasinya aktif, terus nilai IPK-nya bagus, mempengaruhi. Nah, kemudian itu tuh digunakan untuk sistem rekomendasi gitu untuk yang penerimaan mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru itu nanti tuh dia tuh bakal dites juga wawancaranya. Misalkan wawancara dia bagus, terus jarak rumahnya dekat, terus dan lain-lain gitu. Nah, misalkan itu tuh udah memenuhi. Nah, dari data sebelumnya mahasiswa lama itu IPK-nya besar karena wawancaranya bagus dan jarak rumahnya dekat, maka itu tuh si mahasiswa tersebut direkomendasikan untuk diterima seperti itu. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Silakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nurhamidah. Selanjutnya yaitu pemaparan materi terkait metode recommendation system yang akan disampaikan oleh Siska Damayanti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi dan metode yang digunakan. Nah, dalam penggunaan recommendation system dalam manajemen pendidikan menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Jadi, sistem ini itu berfungsi untuk memberikan rekomendasi materi, aktivitas, itu yang sudah dijelaskan oleh saudari Yani maupun Mida gitu. Nah, dalam recommendation system ini terdapat beberapa algoritma utama yang banyak digunakan dalam pengembangan recommendation system.
Yang pertama yaitu collaborative filtering, yaitu metode yang bekerja dengan mengidentifikasi kesamaan pola perilaku antar siswa atau antar materi pembelajaran. Misalnya, jika dua siswa ini memiliki pola interaksi yang serupa terhadap sejumlah materi, maka sistem akan merekomendasikan materi yang disukai oleh salah satu siswa kepada siswa lainnya. Nah, terus yang kedua, content based filtering itu fokusnya pada karakteristik konten pembelajaran. Jadi dalam metode ini, sistem menganalisis fitur-fitur yang fokus pada karakteristik konten pembelajaran. Nah, dalam metode ini, untuk metode yang kedua yaitu ada content based filtering, yang mana fokus pada karakteristik konten pembelajaran. Nah, dalam metode ini sistem menganalisis fitur-fitur dari suatu materi seperti topik, tingkat kesulitan, dan jenis media, lalu dicocokkan gitu dengan preferensi siswa. Jika misalnya seorang siswa ini sering mempelajari topik tertentu, maka sistem akan merekomendasikan materi lain gitu dengan konten yang serupa. Gitu. Nah, selain dari itu ada juga metode matrix factorization. Nah, ini juga banyak digunakan dalam sistem rekomendasi modern gitu. Teknik ini juga berupaya menguraikan hubungan kompleks antara siswa dan materi pembelajaran dengan menemukan pola tersembunyi atau faktor laten. Dengan demikian, sistem ini itu dapat memprediksi ketertarikan siswa terhadap materi yang belum pernah diakses sebelumnya. Nah, namun dalam metode yang sudah disebutkan tadi, terlepas dari kelebihannya, di sini terdapat beberapa tantangan teknis juga gitu. Salah satunya permasalahan utamanya adalah cold start problem, di mana kondisi ini sistemnya itu kesulitan memberikan rekomendasi karena kurangnya data, baik untuk siswa baru maupun materi baru. Nah, untuk mengatasi hal ini, biasanya digunakan pendekatan hibrid, yaitu penggabungan gitu antara collaborative filtering tadi dengan content based filtering. Nah, sehingga sistem itu tetap memberikan rekomendasi meskipun data interaksi ini masih terbatas gitu. Nah, tantangan lainnya ada juga yang disebut dengan data sparsity gitu atau kelangkaan data, di mana hanya sebagian kecil siswa yang memberikan umpan balik terhadap materi. Nah, solusi yang sering diterapkan ini adalah penggunaan teknik metric factorization untuk memperkirakan hubungan yang tidak langsung antar data, serta memanfaatkan transfer learning dari kelompok siswa atau mata pelajaran lain yang serupa. Nah, jadi secara keseluruhan, penggunaan teknologi dan metode dalam recommendation system memberikan peluang besar gitu bagi dunia pendidikan untuk mengelola proses pembelajaran dengan lebih efisien dan berbasis data. Nah, melalui kombinasi antara metode analitik, algoritma canggih, serta pendekatan pembelajaran mesin, sistem ini juga mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif bagi setiap siswa. Namun keberhasilan implementasinya tetap memerlukan dukungan dari kebijakan institusi, terus kesiapan infrastruktur teknologi, serta kesadaran etis gitu dalam menjaga kerahasiaan dan keadilan bagi seluruh penggunanya. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Siska Damayanti. Untuk materi terakhir akan dipaparkan oleh saudari Zayan. Kepada Zayan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang dampak, tantangan, dan arah masa depan sistem rekomendasi dalam manajemen pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, sistem rekomendasi berperan penting untuk membantu guru, siswa, dan juga lembaga pendidikan dalam membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Di sisi lain, penerapan sistem rekomendasi ini juga terdapat berbagai dampak, maupun itu positif dan negatif. Dan juga ada tantangan yang harus diperhatikan dan dipersiapkan supaya
lembaga dapat meminimalisir atau mencegah munculnya masalah yang akan datang. Yang pertama, saya akan membahas dampaknya. Yang pertama ada bagi siswa. Sistem ini bisa membantu siswa untuk memilih program studi. Nah, dengan adanya sistem rekomendasi yang personal dan berdasarkan data, siswa bisa membuat keputusan yang tepat dan cepat gitu. Selain itu, sistem ini juga bisa membantu siswa untuk belajar mandiri, baik itu di rumah atau di sekolah, dengan mengikuti saran materi yang sesuai dengan gaya belajarnya. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Midah ya, kayak misalnya di sekolah misalnya ada siswa yang mendapatkan nilai yang rendah gitu. Nah, jika sekolahnya menggunakan sistem digital, sistem rekomendasi, maka bisa kayak misalnya menambahkan materi tambahan dengan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa tersebut. Kemudian ada dampak bagi guru. Sistem ini mempermudah proses perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Data yang tersedia membantu guru menyesuaikan metode mengajar, menentukan materi tambahan, dan juga memantau perkembangan siswa. Guru juga bisa menghemat waktu dari tugas-tugas administratif sehingga bisa lebih fokus membimbing siswa. Kemudian yang ketiga, bagi lembaga pendidikan. Sistem ini meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan pendidikan. Misalnya seperti dari penelitian Aisyah yang dilakukan di Sumeneb, sistem rekomendasi program studi menggunakan metode hybrid recommendation terbukti mampu membantu guru BK dalam membimbing saran jurusan yang paling sesuai dengan kepribadian siswanya dan juga nilai rapot siswa, sehingga proses ini menjadi lebih efisien, objektif, dan akurat. Kemudian dampak lainnya adalah dalam pengarsipan dokumen akan dilakukan secara otomatis dan juga tertata gitu. Kemudian meningkatkan efisiensi kerja tenaga pendidik. Kayak misalnya staf administrasi atau tenaga pendidik ingin mencari suatu laporan atau bahan ajar gitu. Dengan menggunakan sistem rekomendasi itu akan lebih cepat ditemukan. Jadi tidak perlu membuka kayak kertas-kertas yang biasanya digunakan kan kalau nggak pakai digital. Kemudian juga menghemat penggunaan kertas, karena kan sebagian aktivitas dilakukan secara digital, penggunaan kertas juga dapat dikurangi secara signifikan. Yang kedua adalah tantangan penerapan sistem rekomendasi dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, kualitas data. Jika data yang digunakan tidak lengkap atau kurang akurat dan juga jarang diperbarui, maka hasil rekomendasi yang dihasilkan juga akan kurang tepat. Nah, dalam dunia pendidikan, data seperti nilai akademik, minat belajar, serta catatan kehadiran siswa perlu dihimpun secara teratur dan konsisten. Kesalahan dalam penginputan atau ketidaksesuaian data bisa menyebabkan sistem memberikan saran yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena itu, sangat dibutuhkan proses pemeriksaan dan pembaruan data secara rutin supaya sistem rekomendasi tetap menghasilkan informasi yang tepat dan juga valid. Yang kedua adalah privasi dan keamanan data. Tantangan utama dalam penerapan sistem rekomendasi di pendidikan adalah privasi dan keamanan data. Karena sistem ini mengakses informasi pribadi kayak identitas dan hasil belajar, ada risiko penyalahgunaan atau kebocoran data. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu menerapkan pengelolaan data yang aman dan etis melalui enskripsi atau juga pembatasan akses agar kerahasiaan data tetap terjaga dan bisa dipercaya oleh publik gitu. Yang ketiga adalah penerimaan teknologi. Tidak semua guru, siswa, maupun orang tua memiliki kemampuan dan pemahaman teknologi yang sama. Sebagian mungkin dari guru ataupun orang tua masih kesulitan atau enggan beradaptasi dengan sistem digital yang dianggap rumit. Karena itu, perlu ada
pelatihan dan pendampingan berkelanjutan supaya semua pengguna mampu menggunakan sistem dengan baik, sehingga penerapan sistem rekomendasi dapat berjalan efektif dalam kegiatan belajar mengajar dan administratif. Kemudian yang keempat, algoritma dan personalisasi. Tantangan lain adalah dari cara kerja sistemnya atau algoritmanya. Jadi belum sepenuhnya cocok untuk dunia pendidikan. Banyak sistem rekomendasi awalnya dibuat untuk hal lain, seperti platform belanja online atau hiburan kayak misalnya TikTok dan Instagram. Nah, itu bukan untuk membantu siswa belajar kan. Akibatnya sistem bisa saja memberi saran yang kurang tepat, misalnya menyarankan materi malah yang lebih sulit atau tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Oleh karena itu, pengembangan algoritma sistem rekomendasi dalam pendidikan harus mempertimbangkan aspek pedagogis dan psikologis agar hasilnya benar-benar mendukung proses belajar yang personal dan efektif. Kemudian yang terakhir adalah arah masa depan sistem rekomendasi. Berdasarkan perkembangan teknologi saat ini, sistem rekomendasi diperkirakan akan semakin maju di masa depan. Hal ini didukung oleh kemunculan teknologi seperti AI generatif, machine learning, dan model bahasa besar ini kayak ChatGPT dan Perplexity dan lain-lain yang sering kita gunakan, yang membuat sistem mampu memberikan rekomendasi dengan hasil yang lebih akurat dan relevan. Selain itu, sekarang juga sudah tersedia berbagai alat yang memudahkan lembaga, termasuk lembaga pendidikan, untuk menerapkan dan menyesuaikan sistem rekomendasi sesuai kebutuhannya. Nah, perkembangan ini akan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Sistem rekomendasi dapat membantu guru dan tenaga kependidikan dalam memahami kebutuhan belajar siswa secara lebih mendalam dan personal. Jadi secara keseluruhan, masa depan sistem rekomendasi di bidang manajemen pendidikan adalah menuju sistem yang lebih adaptif, personal, dan berbasis data yang didukung infrastruktur teknologi AI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen pendidikan secara menyeluruh di era modern. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zayan atas pemaparannya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Semoga teman-teman, bila ada yang mau didiskusikan, boleh kita diskusikan besok di forum diskusi Zoom 12.30 hari Rabu ya. Semoga